Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqimu lil faitati. Dan mengiqamah ianya seseorang lil faitati bagi salat yang tinggal. Wa yuqimu lil faitati dan mengiqamah. Dan mengiqamah bagi orang yang tinggal may yuridu fi'laha oleh siman yang menginginkan ia nyaman akan memperbuatnya solat yang tinggal. Yang menginginkan ia nyaman akan memperbuatnya solat yang tinggal. Wala yu'adzinu laha fil jadid. Dan tidak mengazan ia nyaman laha baginya solat yang tinggal. Fil jadid pada pendapat yang jadid. Fil jadid pada pendapat yang jadid. Jadi mengenai tentang masalah iqamah pada salat yang tertinggal, iaitu disunnahkan untuk melakukan iqamah bagi orang yang ingin untuk melakukan qada ataupun ingin untuk melakukan salat yang tinggal. Sepakat para ulama. Jadi pada solat qada disunnahkan untuk melakukan iqamah. Disunahkan untuk melakukan iqamah. Wala yu'adzinu laha. Dan tidak mengazan baginya solat yang tinggal pada pendapat jadid. Sedangkan untuk mengenai tentang masalah azan bagi solat yang tertinggal itulah solat qada, maka mengenai tentang masalah solat qada tidak disunahkan untuk melakukan azan pada pendapat jadid, pendapat yang baru. Itulah pendapat Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i berada di Mesir. Jadi yang sunnah pada salat yang tinggal itulah di ketika mengqadanya, orang yang ingin untuk melakukan qadanya, maka yang sunnahnya adalah melakukan iqamah. Sedangkan azan, maka menurut pendapat jadid tidak disunahkan azan pada salat yang tertinggal ataupun salat qada. Berarti malam baru ada yang malam baru. Berarti maksud nak khilafiyah. Jadi yang sunnah adalah iqamah saja. Sedangkan azan menurut pendapat yang jadid tidak sunnah. Menurut pendapat jadid tidak sunnah. Maksud may yuridu fi'laha, orang yang ingin untuk melakukannya solat yang tinggal, artinya inda iradati fi'liha, di ketika menginginkan untuk memperbuatnya solat yang tinggal. Sawa'un az-zakaru wa ghairu, bermula sama itu laki-laki dan selainnya laki-laki. Jadi semua, bagi laki-laki juga seperti itu, bagi perempuan juga seperti itu. Dalam artian disunnahkan untuk melakukan disunahkan untuk iqamah untuk salat qada. Apakah bagi laki-laki dan bagi perempuan? Bagi laki-laki ataupun bagi perempuan ataupun sekhunsa. Intinya kalau iqamah sunnah bagi siapa saja orang yang ingin untuk melakukan salat qada ataupun salat yang tertinggal. Sedangkan masalah azan tidak mengazan oleh laki-laki. Tidak mengazan oleh laki-laki untuknya solat yang tinggal. Jadi untuk solat yang tertinggal ataupun untuk mengqadhakan solat yang tertinggal tidak sunahkan untuk azan. Sedangkan wanita li'annal unsa, karena sungguhnya perempuan la yutlabu minhu azan, tidak dituntutkan daripadanya si perempuan akan azan mutlakan, hal keadaan mutlak, kama yati, sebagaimana barang yang selagi datang ianya barang. Dalam artian, untuk persoalan wanita, maka pada persoalan azan tidak disunnahkan untuk melakukan azan mutlak. Apakah pada salat yang tunai ataupun pada salat yang tertinggal pada salat qada, maka tidak sunnah azan. Yang sunnah bagi wanita adalah mengiqamah baik pada salat yang tunai maupun pada salat yang
pada solat yang qadha, pada solat yang qadha. Jadi menurut pendapat jadid, pendapat yang kuat tidak ada azan untuk solat yang tinggal pun solat qadha. Wal qadim dan bermula pendapat qadim yu'adzinu laha, itu mengazan ianya orang yang ingin melakukan solat yang tinggal, ataupun dan bermula pendapat qadim itu mengazan ianya seseorang laha baginya orang yang melakukan solat yang tinggal, ataupun bagi solat yang tertinggal langsung faitah. Artinya haitsu taf'alu jamaah, sekira-kira memperbuat oleh satu jamaah. Liujami'al qadimah sabiqa, supaya bahwa berhimpun ianya qadim akan qadim yang telah lalu. Supaya bahwa berhimpun ianya qadim akan qadim yang telah lalu fil mu'adah, pada salat yang tunai. Pada salat yang tunai. Kenapa demikian? Fa innahu, karena bahwa sesungguhnya hal wasya'an, iza lam yu'adzinil munfaridu, apabila tidak mengazan oleh orang yang melakukan salat sendiri, laha baginya salat yang tunai, fal faitah, niscaya maka bermula salat yang tinggal, yang tertinggal, aula itu lebih aula, kama qalahu Rafi'i, sebagaimana barang yang telah berkata akannya barang oleh Imam Rafi'i. Jadi menurut pendapat qadim, terhadap orang yang ingin mengerjakan solat yang tinggal, maka disunahkan untuk melakukan azan. Disunahkan untuk melakukan azan bagi orang yang ingin untuk melakukan solat qadha menurut pendapat qadim. Itulah pendapat Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i berada di Iraq. Artinya sekira-kira melakukan oleh sekelompok jamaah. Jadi seandainya dilakukan qadha itu secara berjamaah, ingin untuk dilakukan secara berjamaah, maka disunahkan untuk azan menurut pendapat qadim. Seandainya ingin untuk melakukan solat qadha itu secara berjamaah, maka disunahkan untuk melakukan azan menurut pendapat qadim. Kenapa? Supaya sama antara qadim di sini dengan qadim yang telah lalu pada solat yang tunai. Di belakang pendapat jadid sunat azan bagi si munfarid, sunat azan bagi orang yang salat sendiri. Sedangkan pendapat qadim tidak disunatkan azan. Makanya di sini menurut pendapat qadim mengazan bagi salat yang tertinggal, itulah salat qadha, sekira-kira melakukan oleh jamaah. Berarti supaya agar sama antara pendapat qadim yang telah lalu dengan pendapat qadim di sini pada masalah salat tunai. Pada masalah salat tunai. Mufhum kira-kira? Ilikat menurut pendapat qadim tidak disunahkan azan pada orang yang salat sendiri. Berarti di sini qadim di sini disunahkan azan. Azan, tetapi sekira-kira memperbuat oleh jamaah, bukan sendiri. Berarti sudah sama antara pendapat qadim yang telah lalu dengan pendapat qadim yang di sini. Kenapa demikian? Karena apabila tidak sunnah azan terhadap orang yang ingin melakukan salat sendiri pada salat tunai, maka salat yang tertinggal lebih aula. Karena kalau tidak disunahkan azan pada surah salat yang tunai bagi orang yang melakukan salat sendiri, berarti kalau salat yang tertinggal, maka lebih aula lagi tidak sunnah. Di salat tunai saja tidak sunnah untuk melakukan azan kalau sendiri. Apalagi salat qadha, lebih-lebih lagi tidak disunnah. Lebih-lebih lagi tidak disunahkan.
Ya. Yang paham ah? Dapat pertanyaan? Mohon lah maksudnya. Kaino kan getas bukan geai. Haisu taf'alu jamaah. Jadi berarti pendapat kadim ilikat kenyo hanasu sunnah. Pendapat kadim sunnah. Nah beda, hana beda sama. Berarti empat sama ni. Berarti sekira-kira ingin untuk melakukan salat qada itu secara berjamaah berarti disunahkan azan menurut kadim di sini. Maka yang di belakang yang tidak disunahkan azan bagi orang yang ingin melakukan salat sendiri pada tunai. Berarti sudah sama antara kadim, sudah cocok antara pendapat kadim pada surah salat yang tunai dengan salat yang qada. Dengan salat yang qada. Kama qalahu Rafi'i, sebagaimana barang yang telah berpendapat akannya barang oleh Imam Rafi'i. Wa alama taqaddama, dan sabit di atas barang yang telah lalu ianya barang anhu daripadanya Imam Rafi'i, min iqtisaril jamhur, daripada mengkhususkan jamhur fil mu'adah pada salat yang tunai. Ala annahu, di atas bahawa sesungguhnya seseorang yu'adzin, itu mengadzan ia. Di atas bahawa sesungguhnya seseorang itu mengadzan ia. Ya jadil qadim, niscaya ataupun itu berlakulah qadim huna pada di sini ala itlaqihi, di atas itlaknya. Di atas itlaknya jamhur. Di atas itlaknya jamhur. Jadi berdasarkan yang telah lalu perkataan daripada Imam Rafi'i. Pendapat qala Rafi'i ba'da zikril qaulaini kal wajib wal jamhur. Likut. Jamhur mengiktisar mereka itu di atas mengazan. Jadi memilih ataupun mengkhususkan, menyimpan oleh kebanyakan para ulama iaitu mengazan pada surah orang yang salat sendiri. Jadi berdasarkan di atas yang telah lalu iaitu ikhtisar kebanyakan ulama pada salat yang tunai iaitu dengan azan, maka berlakulah qadim di sini ala itlaq. Di atas itlaqnya jamhur. Berarti itlaq jamhur iaitu mengikhtisar untuk melakukan azan. Mengikhtisar di atas melakukan azan. Maka itlaq jamhur tersebut berarti termasuk pada di sini al-qadim yu'adzinu laha. Mengazan. Mengazan. Nampak ya? Ilikat Imam Rafi'i nagaka ni deh. Mengenai tentang masalah jamhur para ulama. Kaya kan? Mengazan ke bukan? Azan bak orang yang sembahyang tidak berlakulah qadim. Ini dati itlaq yang mentang. Berarti punya dati itlaq itamong jamaah itamong juga yang bukan jamaah, kaya kan? Yang dikerjakan oleh jamaah dan juga yang bukan jamaah. Itulah orang yang sendiri. Okay? Apa pertanyaan? Apa pertanyaan? Hana? Wa yadullu lil jadid, dan menunjuki bagi pendapat jadid ahadisun oleh hadisu Abi Sa'id Al-Khudri, oleh hadis Abi Sa'id Al-Khudri, annahu, akan bahawa sesungguhnya Nabi, terutama hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahawa sesungguhnya Nabi SAW fatahu, itu tertinggal akannya Nabi pada perang Khandaq, pada hari perang Khandaq, ad-duhru, oleh solat duhur, wal asru, dan oleh solat asar, wal maghrib, dan oleh salat maghrib. Fada'a Bilal, kemudian memanggil ia Nabi akan Bilal. Fa'amarahu, kemudian memerintah ianya Nabi akannya Bilal. Faqama, kemudian mengiqamah ianya Bilal akan zuhur. Fasallaha, kemudian salat ia Bilal akannya zuhur. Suma aqamal asra, kemudian mengiqamah ianya Bilal akan asar. Kemudian fasallaha, salat ianya Bilal akannya asar. Summa aqamal maghrib, kemudian mengiqamah ianya Bilal akan salat maghrib. Fasallaha, kemudian salat ianya Bilal akannya maghrib. Summa aqamal isya,
Kemudian iqamah yang Bilal akan Isya, fasallaha, kemudian salat ianya Bilal akannya Isya. Rawahu Syafi'i, telah meriwayat akannya hadis oleh Imam Syafi'i dan oleh Imam Ahmad fi musnadaihima, dalam dua musnad keduanya. Telah musnad Imam Syafi'i dan musnad Ahmad dengan isnad yang sahih. Kama qalahu fi syarhil muhadzab, sebagaimana barang yang berkata ianya Imam Nawawi akannya barang di dalam syarah muhadzab. Ya. Jadi dalil pendapat jadid mana? Kalau menurut pendapat jadid, orang yang melakukan solat qadha itu tidak disunahkan untuk azan, tidak mengazan bagi orang yang melakukan solat yang tertinggal. Solat qadha tidak disunahkan untuk melakukan azan. Dalilnya mana? Mana dalil yang mengatakan yaitu tidak sunnah azan untuk melakukan solat qadha? Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang mana sesungguhnya Nabi SAW pada hari perang Khandaq, Nabi tertinggal solat zuhur. Berarti Nabi tertinggal solat zuhur, tertinggal solat asar, tertinggal solat maghrib. 3 waktu solat Nabi tertinggal. Nabi tidak melakukan, itulah tertinggal ataupun luput 3 solat, zuhur, asar dan maghrib. Kemudian Nabi memanggil Bilal, lalu memerintahkan Nabi itu kepada Bilal. Lalu Bilal bangun, kemudian melakukan iqamah salat zuhur. Ketika melakukan iqamah salat zuhur, kemudian setelah iqamah langsung salat zuhur. Berarti ini dalilnya tidak melakukan azan, tetapi hanya sunnah iqamah. Jadi ketika Nabi bersama para sahabat pada perang Khandaq tertinggal salat zuhur, salat asar dan maghrib, kemudian Nabi memanggil Bilal. Ketika memanggil Bilal, lalu memerintahkan Bilal. Ketika Bilal diperintahkan, Bilal langsung melakukan iqamah untuk salat zuhur, lalu melakukan salat zuhur. Kemudian mengiqamah salat asar, lalu melakukan salat asar. Kemudian mengiqamah salat maghrib, lalu melakukan salat maghrib. Kemudian mengiqamah salat isya, kemudian melakukan salat isya. Jadi intinya, ketiga salat yang Nabi tinggalkan itu, zuhur, asar dan maghrib yang tertinggal pada Nabi, kesemuanya itu diiqamah oleh Bilal. Makanya, inilah dalil pendapat jadid, pendapat yang kuat, yaitu pendapat Imam Syafi'i saat Imam Syafi'i di Mesir, yaitu tidak sunnah untuk azan pada salat qadha. Tidak sunnah untuk azan pada salat qadha. Berarti yang sunnahnya hanya iqamah saja. Wa yuqimu lil faitah, mengiqamah bagi salat yang tertinggal, itu oleh orang yang ingin untuk melakukannya ataupun mengqadhakannya. Kah? Yang ini ada pertanyaan? Yang riwayat Imam Syafi'i dan riwayat Ahmad dalam 2 musnad keduanya. Jadi ada kitab hadis musnad Imam Syafi'i. Ada kitab hadis musnad Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Sebagaimana yang telah berkata ianya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab. Kalau di sini dalilnya, dalil jadidnya, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra wal asra, salat yang Nabi akan zuhur dan asar pada perang Khandaq ba'da ghurub, sudah terbenam matahari. Jadi Nabi tertinggal salat zuhur dan salat asar. Jadi Nabi melakukan salat zuhur dan salat asar sesudah terbenam matahari. Kullan minhuma bi iqamah. Bermula tiap-tiap daripada keduanya itu dengan iqamah. Di keduanya saat Nabi melakukan salat zuhur di ketika masuk waktu maghrib dan melakukan salat asar iaitu dengan iqamah. Dengan iqamah. Kah? Yang enak kah? Nak pertanyaan lama? Hah? Nak pertanyaan? Apa?
Wastadalla fil muhadzab, dan menuntut dalil. Dan menuntut dalil ianya Imam Nawawi di dalam muhadzab. Muhadzab apa kitab? Ha? Berarti kan yang Imam Nawawi syarah muhadzab. Dia dalam kitab muhadzab. Dan menuntut dalil yang musannif muhadzab, dalam muhadzab bagi kadim. Bagi kadim. Dengan apa dituntut dalil? Dengan hadis Ibnu Mas'ud. Dengan hadis Ibni Mas'ud. Fi zalika, pada demikian. Mati apa ya? Dan menuntut dalil ianya musannif dalam kitab muhadzab bagi pendapat kadim dengan hadis Ibni Mas'ud fi zalika, pada demikian luput salat pada perang Khandaq. Pada perang Khandaq. Aidan pula. Jadi di dalam kitab muhadzab, pengarang kitab muhadzab memperdalil juga pendapat kadim. Itulah menurut pendapat kadim, itulah melakukan azan. Pendapat kadim melakukan azan pada solat luput. Juga dengan hadis masalah perang Khandaq, yaitu hadis yang mana Nabi melakukan iqamah. Dengan hadis nyancit, dengan hadis yang sama. Dengan hadis yang sama, yaitu hadis Ibni Mas'ud pada masalah Nabi tertinggal solat pada perang Khandaq. Jadi dalil pendapat kadim juga dalil pada pendapat jadid. Menurut pengarang kitab muhadzab. Wafihi, dan sabit padanya hadis. Fa'amara Bilal, kemudian memerintahkan ianya Nabi akan Bilal. Fa'adzana, kemudian mengazan ianya Bilal. Summa aqama, kemudian mengiqamah ianya Bilal. Fasallat dhuhra, kemudian salat ianya Nabi. Kemudian salat ianya Bilal akan duhur. Summa aqama, kemudian mengiqamah ianya Bilal. Fasallal asra, kemudian salat ianya Bilal akan asar. Hingga akhirnya hadis. Rawahu Tirmizi, telah meriwayatkannya hadis oleh Imam Tirmizi. Fafihi, maka sabit padanya hadis ziyadatu ilmi bil azani alal awal. Itu ziyadah ilmu dengan azan di atas hadis yang pertama. Di atas hadis yang pertama. Fakuddima, maka didahulukan akan ianya hadis ini alaihi, di atasnya hadis yang pertama. Summa dhahara, kemudian nampaklah annahu, akan bahwa sesungguhnya hadis ini munqati', itu yang terpotong. Itu yang terpotong, itu yang terputus. Kenapa terputus? Fa innar rawi, karena bahwa sungguh yang meriwayatkan an Ibni Mas'ud, daripada Ibni Mas'ud, wahwa, dan bermula dianya yang meriwayat itu anaknya Ibni Mas'ud. Satu man anak Ibni Mas'ud, Abu Ubaidah. La yasma'u minhu, yang tidak mendengar ia daripadanya Ibnu Mas'ud. Kama qalahu Tirmizi, sebagaimana barang yang telah berkata akannya barang oleh Tirmizi. Kenapa demikian? Lisagri sinihi, karena kecil tahunnya, karena kecil umurnya. Faquddimal awal, maka didahulukan akan hadis yang pertama, alaihi, di atasnya hadis yang kedua, fil jadid, pada pendapat jadid. Jadi memperdalil, menuntut dalil di dalam kitab muhadzab, yaitulah dalil pendapat kadim juga dengan hadis riwayat Ibnu Mas'ud, yaitu pada surah, pada
masalah luput salat. Luput salat pada perang Khandaq. Maka hadisnya adalah, yaitu Nabi memerintahkan Bilal. Ketika Nabi meninggalkan solat zuhur, asar, lalu Nabi memerintahkan Bilal. Memerintahkan Bilal oleh Nabi untuk melakukan azan. Nabi memerintahkan Bilal, kemudian Bilal melakukan azan. Setelah azan, kemudian Bilal mengiqamah. Barulah Bilal melakukan solat zuhur. Begitu juga pada asar. Maka mengiqamah ianya Bilal, kemudian melakukan solat asar hingga akhirnya. Seperti maghrib dan Isya. Ini hadis riwayat Tirmizi. Jadi pada hadis ini ada penambahan ilmu ataupun pengetahuan dengan azan, dengan kesunahan azan. Itulah kesunahan azan pada yang luput. Ketimbang daripada hadis yang pertama. Kalau pada hadis yang pertama tadi hanya tersebut hadis Ibnu Fada'a Bilal fa'amarahu fa'aqama. Jadi pada hadis riwayat Tirmizi ini ada penambahan pengetahuan, yaitu dengan azan ketimbang daripada hadis yang pertama. Maka didahulukan hadis ini daripada hadis yang pertama, di atas hadis yang pertama untuk kesunahan azan. Jadi makanya pendapat kadim dalilnya sama. Dalilnya sama. Lalu kenapa juga menurut pendapat Jadid tidak sunnah azan bila seandainya melakukan salat qada? Kenapa? Karena setelah dicek nampaklah yang bahwa hadis ini hadis munqati'. Hadis ini hadis yang munqati', hadis yang terputus sanadnya. Kenapa hadis munqati'? Karena perawi hadis, karena orang yang meriwayatkan hadis daripada Ibnu Mas'ud adalah anaknya sendiri. Anaknya Ibnu Mas'ud itulah Abu Ubaidillah. Yang mana tidak mendengarkan daripada Ibnu Mas'ud sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Tirmizi. Kenapa? Karena kecil. Karena Abu Ubaidah masih kecil umurnya, kecil tahunnya. Maka menurut pendapat Jadid didahulukan hadis yang pertama daripada hadis yang kedua. Makanya menurut pendapat Jadid tidak sunnah azan. Menurut pendapat Jadid tidak sunnah azan untuk salat qada. Jadi kesimpulannya, pada salat qada maka disunnahkan iqamah. Sedangkan azan tidak disunahkan pada salat qada menurut pendapat Jadid. Menurut pendapat Jadid. Ehno ile. Nyan baru stempel selapis. Mungkin ada cross check ataupun istidrak pengecualian daripada Imam Nawawi. Mungkin ada pengecualian daripada Imam Nawawi. Yang nak pertanyaan dia? Qultu aku kata. Kata Imam Nawawi, qultu aku kata Imam Nawawi, al-qadim bermula pendapat qadim azhar, itu pendapat azhar wallahu alam. Itu pendapat azhar wallahu alam. Makanya di sini menurut stempel daripada Imam Rafi'i, menurut pendapat Jadid, maka tidak sunnah untuk azan pada salat qada. Pendapat kadimnya sunnah azan pada salat qada bila dilakukan secara berjamaah. Tetapi pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi itulah pendapat kadim di sini. Itulah yang distempel dengan azhar. Kata Imam Nawawi, pendapat kadim itulah pendapat azhar wallahu alam. Sebagaimana janji Imam Nawawi, di mana saja yang dimulai dengan qultu diakhiri dengan wallahu alam fa'tamidhu, peganglah. Berarti ini pendapat yang kuat. Berarti salah satu daripada masailun nafisah, masalah yang elok. Itulah pada mulanya diawali dengan qultu dan pada akhirnya
Pada mulanya qultu dan pada akhirnya wallahu alam. Berarti di sini pendapat yang kuatnya adalah pendapat kadim. Berarti baik itu hana terumpuk lagi tanya pendapat yang kuat. Baik hana terumpuk lagi tanya berarti pendapat kadim pendapat kuat. Nah, sahabat. Makanya istidrak Imam Nawawi di sini adalah pendapat yang kuat menurut itulah adapun mutalaah Imam Nawawi itulah pendapat kadim. Dan pendapat kadim pun bukan kepada semua farid. Tapi taf'al jamaah. Jadi dilakukan oleh sekelompok jamaah. Yakni tapi mutlak, yakni mutlak. Yakni annahu yu'adzinu lil faitah mutlaqan. Mengadzan ia yang seorang bagi solat yang tinggal, itulah solat qada hakada mutlak. Kenapa? Ya annan nabiyya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nama huwa wa ashabuh. Apa okey? Karena hadis Muslim. Annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nama huwa telah tidurlah dianya Nabi wa ashabuhu dan oleh sahabatnya Nabi anis subhi daripada subuh hatta tali'ati syamsu sehingga terbitlah matahari. Sehingga terbitlah matahari. Fasaru kemudian berjalan oleh mereka itu Nabi bersama sahabat hatta irtafa'at sehingga terangkatlah matahari. Tsumma nazala kemudian turun ya Nabi, makna turun berhenti ya Nabi. Fatawadda'a kemudian berwuduk ya Nabi. Summa adzana Bilal kemudian mengazan oleh Bilal bisalah dengan salat. Fa shalla Rasulullah kemudian salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat ini akan dua rakaat. Summa shalla salatal ghadah kemudian salat ya Nabi akan salat subuh. Kemudian salat ya Nabi akan salat subuh. Kan? Jadi mengenai tentang pendapat Imam Nawawi, pendapat kadim itulah pendapat azhar, berarti pendapat kadim di sini adalah itulah pendapat yang kuat. Mana pendapat kadim disunahkan azan bagi salat yang tinggal. Untuk salat qada maka disunahkan juga untuk melakukan azan. Hadisnya adalah hadis riwayat Muslim yang mana Nabi bersama sahabat tertidur daripada salat subuh sehingga sudah terbit matahari. Kemudian Nabi melakukan perjalanan hingga matahari sudah naik. Kemudian Nabi turun, berhenti, kemudian melakukan wuduk, kemudian mengazan oleh Bilal dengan salat. Kemudian barulah Nabi melakukan salat 2 rakaat. Kemudian barulah Nabi melakukan salat subuh. Intinya di sini kesimpulannya adalah sunnah untuk melakukan azan pada salat yang tertinggal. Pada salat yang tinggal, pada salat qada. Berarti ketika kita ingin mengqadakan salat maka sunnah azan. Eran dapat ana? Gimana? Pat? Summa adzana Bilal bisalah qala ba'duhu ya Allah Rabbi. Qala ba'duhum berkata oleh sebagian para ulama sabit pada muta'allinya dengan ba keadaan dengan lam itu isyar memberitahu dengan bahawa sungguh makna azan itu a'laman nas bi salatin nabi. Itu memberitahu manusia dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam liyahdharuha supaya hadir mereka itu akannya salat, tidak dengan makna azan yang masyhur. Jadi summa adzana Bilal bisalah. Jadi kata sebagian para ulama dimutaadikan bisalah ataupun adzana dengan ba bukan dengan lam, itu memberitahu yang bahwasanya makna azan adalah memberitahu manusia dengan salat Nabi supaya hadir untuk melakukan salat bersama Nabi, bukan dengan makna azan yang masyhur. Berarti makna azan yang masyhur adalah azan masuk waktu. Sedangkan di sini bukan azan masuk waktu, tapi azan untuk melakukan salat bersama Nabi. Karena yang tertinggal salat adalah Nabi beserta para sahabat.
maksud azan di sini angka seruan untuk kumpul manusia, bukan untuk tamu hotel. Karena punya tamu hotel kan hanali hotel, ke luar hotel. Makanya azan itu bukan azan yang masyhur. Azan masyhur adalah untuk yu'lamu biha dukhul waktu salah. Dukhul waktu salah. Dimaklumkan yang diketahuikan dengannya azan akan masuk waktu salat. Aku pernah betul ke? Kan? Fa'in kanat fawaita, maka jika ada ianya salat itu beberapa salat yang tertinggal. Maka jika ada yang salat itu beberapa salat yang tertinggal. Lam yu'adzin, niscaya tidak mengazan yang seorang li ghairil ula, bagi selain salat yang pertama, kata pendapat. Mana kata pendapat dengan tanpa adanya khilaf. Dengan tanpa adanya khilaf. Kah? Wafil ula, dan sabit pada salat yang pertama itu khilaf. Jadi seandainya ada beberapa salat yang tertinggal, ada beberapa salat yang diqadha, maka tidak melakukan azan bagi salat yang pertama itu kata pendapat. Tidak ada khilaf. Jadi untuk masalah tidak sunnah azan selain daripada salat yang pertama, adalah salat yang kedua, salat tertinggal yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, itu kata pendapat, tidak ada khilafiyah para ulama yang bahwasanya tidak sunnah. Jadi hana khilaf para ulama mengenai tentang hana sunnah azan bak salat qadha yang kedua, yang kedua dan seterusnya. Sedangkan pada surah salat yang pertama itu ada khilafiyah. Itulah menurut pendapat jadid dengan pendapat qadim. Jadi menurut pendapat qadim sunnah azan. Yang menurut pendapat jadid hana sunnah azan. Makanya artinya wasallaha mutawaliyah. Dan salat ia akannya salat tertinggal mutawaliyah, akan beriring-iring, bersambung-sambung pebut. Yang maksudnya. Kan? Lam yu'adzin li ghairil ula fayahrumu, maka haram ianya azan dengan kasatnya azan, pakan li'anahu ibadatun fasid, kerana sebenarnya itu ibadat yang fasid. Kita la'u fil ibadah. Main ibadat dosa. Berpakaian dengan ibadat yang hana sunnah, hana gayu kata pebut. Makanya azan ba salat yang pertama manteng yang memang pendapat yang kuat sunnah azan. Sedangkan ba salat yang kedua, salat qadha yang kedua yang kalau kami iring-iring bunuh nyo hana sunnah azan. Nya kata pendapat hana khilafiyah para ulama. Tak ada pertanyaan. Tapi punya iqamah riu wa yuqimu li kulli wahidatin, dan iqamah bagi tiap-tiap satu dengan tanpa khilaf. Jadi punya iqamah setiap salat yang tertinggal sunnah iqamah satu-satu. Hadza idza walla bainahuma, apabila mengiringi dia punya bersambung-sambung kan. Yang bab surah bunuh azan. Karena hana warid berarti mengiringi di antara wabu azan. Tapi punya di qadha ini berpisah-pisah, seandainya qadha itu berpisah-pisah, amma idza qadhaha mutafariqah, adapun apabila qadhanya itu berpisah-pisah, fa fil azan li kulli wahidatin khilaf sabit. Maka sabit pada azan bagi tiap satu itu khilaf yang terdahulu. Jadi maksudnya di sini sebagaimana Imam Qalyubi menjelaskan, seandainya punya salat yang tertinggal itu banyak dan kita qadhaya secara berturut-turut, maka mengenai tentang masalah melakukan azan selain daripada salat yang pertama itu tidak ada khilafiyah para ulama untuk tidak sunnah azan. Tapi pada salat yang pertama itu ada khilafiyah. Pendapat yang kuat menurut Imam Nawawi itulah pendapat qadim, itulah pendapat azhar sunnah azan. Adapun bila seandainya dilakukan secara berpisah-pisah antara qadha dengan qadha salat yang pertama dan qadha salat yang kedua, maka disunahkan azan. Silakan azan dengan adanya khilaf. Menurut pendapat Imam Nawawi,
pendapat kadim adalah pendapat azhar. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak. Sedangkan masalah iqamah, maka disunahkan iqamah bagi tiap-tiap salat. Sunahkan iqamah bagi tiap-tiap salat. Allah Rabbi. Bukan batuk. Kaya hendak gimana pertanyaan? Hah? Apa pertanyaan? Kalau boleh, kan ini tak nanya. Tahu jadi ke, berdua orang ajar ke. Hah? Berdua orang